Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2023. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba jawab salah satu komentar dari teman-teman yang bertanya terkait dengan perbedaan antara pelamar umum dan pelamar khusus. Jadi ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum paham apa itu pelamar umum dan pelamar khusus. Sebenarnya jika teman-teman sudah membaca keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan mekanisme seleksi untuk P3K jabatan fungsional di tahun 2023 ini, seharusnya teman-teman sudah tidak bingung lagi membedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus. Jadi secara singkat, pelamar khusus itu adalah seseorang yang mendaftar sebagai P3K untuk jabatan fungsional dan mendaftar di tempat di mana dia bekerja sebagai tenaga honorer atau tenaga non ASN, dan tentunya sudah memenuhi persyaratan yaitu bekerja selama minimal 2 tahun secara berturut-turut. Kemudian untuk pelamar umum adalah pelamar dari luar instansi tersebut ya. Artinya pelamar yang bukan berasal dari tempat kerja atau mendaftar di tempat kerja yang lain. Tetapi tentunya pelamar umum juga memiliki persyaratan, yaitu harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nanti kita akan coba lihat keputusan Menteri Pan-RB yang mengatur terkait dengan mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional, sehingga teman-teman bisa lebih paham dan bisa membedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus. Kemudian nanti kita akan coba kaitkan dengan salah satu pengumuman seleksi di salah satu instansi, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang semoga dengan dikaitkannya antara keputusan Menteri Pan-RB dan pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, teman-teman bisa lebih paham lagi terkait dengan seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Dan kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku yang bisa digunakan sebagai media belajar teman-teman menghadapi seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini, teman-teman bisa buka link yang ada di deskripsi video ini ya. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus untuk persiapan menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga di tahun 2023 ini teman-teman diberi kesempatan untuk bisa menjadi ASN. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat keputusan Menteri Pan-RB dan pengumuman seleksi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat petunjuk teknis, aturan, peraturan Menteri Pan-RB maupun keputusan Menteri Pan-RB yang mengatur terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 ini, teman-teman bisa masuk ke website SSCASN ya, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Kemudian teman-teman bisa masuk ke dasar hukum ini. Pada dasar hukum ini sudah ada seluruh aturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 ini. Untuk melihat perbedaan antara pelamar umum dan pelamar khusus, teman-teman bisa buka ini ya, keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Kita buka ya. Ya, inilah keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Langsung saja ini. Pertama, jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi A khusus dan B umum. Kedua, kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A meliputi
A. X tenaga honorer kategori 2 atau B. tenaga non ASN. Ketiga, X tenaga honorer kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah X tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Keempat, tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Jadi itulah definisi dari pelamar khusus. Tentunya jika tidak masuk kriteria tersebut, maka seorang pelamar akan disebut sebagai pelamar umum. Semoga teman-teman bisa jelas ya dengan definisi tersebut. Bagi yang ingin lebih paham, teman-teman bisa download sendiri keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 ini. Kemudian kita coba kaitkan dengan pengumuman seleksi di salah satu instansi ya, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kita coba lihat. Ini untuk kriteria pelamar. 1. P3K Jabatan Fungsional Guru. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru periode sebelumnya. Jadi pelamar prioritas itu hanya untuk jabatan fungsional guru. Kemudian 2, P3K Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan. Jenis kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan tahun 2023 meliputi A. Khusus. Kriteria pelamar bagi kebutuhan atau formasi khusus meliputi X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan database X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau tenaga non aparatur sipil negara yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang B, pelamar umum. Jadi dari sini semoga teman-teman sudah lebih paham ya dan bisa membedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus. Jadi jika teman-teman termasuk sebagai tenaga honorer K2 atau termasuk sebagai tenaga non ASN dan teman-teman mendaftar di instansi tempat teman-teman bekerja, maka teman-teman dikategorikan sebagai pelamar khusus. Tetapi jika teman-teman mendaftar di instansi lain, teman-teman masuk kategori pelamar umum. Jadi semoga teman-teman bisa lebih paham. Kemudian di sini dijelaskan bahwa instansinya adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bukan unit kerja terkecil ya. Artinya misal nih tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, rumah sakit A, RSUD A. Kemudian ini salah satu nakes di RSUD A ini mendaftar di RSUD B dan RSUD B masih milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka seorang nakes ini masih dikategorikan sebagai pelamar khusus. Jadi bukan di unit kerja tetapi di instansinya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Kota Surakarta, dan lain sebagainya. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan bisa membedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan tentunya penjelasan saya ini bisa saja ada yang salah. Jadi mungkin teman-teman juga bisa koreksi di kolom komentar video ini. Terima kasih, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.